Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik Atfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Di studio sudah hadir dua tim yang akan bermain di tes wawasan Quran episode ini. Mari kita sapa dulu satu-satu. Kita ke tim A dulu. Assalamualaikum adik-adik tim A. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Siap? Siap. Yuk kita kenalan tim A, ada siapa aja? Perkenalkan, nama saya Sakib Ahmad Sadik, umur saya 10 tahun. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tasyaki Rahul Abad, umur saya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Arik, umur 9 tahun. Oke, sekarang kita ke tim B. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, kita kenalan dulu. Di tim B ada siapa aja? Perkenalkan, nama saya Aisyah Almaira Ahmad, umur saya 9 tahun. Perkenalkan, nama saya adalah Almira, berumur 10 tahun. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahel, umur saya 10 tahun. 10 tahun. Oke, berarti di tim A ada Syakib, Tosyaki sama Arik. Di tim B ada Maira, Almira sama Rahel ya. Oke, sebelum main kakak akan bacakan dulu ya peraturan mainnya. Oke adik-adik, siap? Siap. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu tadi dia peraturan mainnya. Gimana adik-adik, sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, kakak akan mulai dari tim A. Siap tim A? Pertanyaan pertama untuk tim A. Apa istilah yang dipakai untuk penyebutan surah-surah terakhir dalam juz 30? A. Tasbih. B. Hadis. C. Iqra. Atau D. Juz amma. D. Juz amma. Oke, jawabannya D. Juz amma ya. Gimana Arik? Benar? Benar. Yakin? Kita kunci jawabannya. Jawabannya salah atau benar? Jawabannya benar. D. Juz amma. 10 poin untuk tim A. Memang bagus anak ini. Memang bagus Sakib. Sekarang kita ke tim B. Pertanyaan untuk tim B. Apa nama huruf atau aksara Arab? A. Huruf hijaiyah. B. Huruf jahiliyah. Aku ya. C.
huruf Arabiah atau D, huruf Latin? A. Huruf hijaiyah. A, huruf hijaiyah. Kita cek jawabannya apakah benar. Gimana Maira? Benar? Benar. Oke, jawabannya benar. A, huruf hijaiyah. 10 poin untuk tim B. Jadi untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua sudah dijawab oleh kedua tim, sama-sama mendapatkan 10 poin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siap-siap Sakib, Toshiaki, Arik. Ada berapa jumlah surah dalam juz 30? A. 36 surah. B. 37 surah. C. 38 surah. Atau D. 39 surah. Ada berapa? Silakan bisa diskusi Arik, Sakib, Toshiaki. Ada berapa? Tim B siap-siap menerima jawaban lemparan? C38. C38. Oke. Kita akan cek kebenarannya apakah benar atau salah. Gimana? Satu kali kesempatan? Mau dirubah? Atau dikunci? Kunci. Berarti C38. C38. Arik? Toshiaki? Sakib? Oke, dikunci jawabannya. C38. Apakah benar? Jawabannya sayang sekali salah. Kakak lempar ke tim B. Oke, tim B siap? Sini kamu ya. Ada berapa jumlah surah dalam juz 30? A. 36 surah. B. 37 surah. C. 38 surah. Atau D. 39 surah. A. 36 surah. Oke, jawaban yang yakin dari Maira. Yakin. Almira? Yakin. Rahel? Yakin. Yakin. Jawaban yang yakin nih dari Maira. 36 surah. Dikunci? Kunci. Atau satu kesempatan lagi? Buat dirubah? Kunci. Kayaknya Almira ragu-ragu. Kunci. Kunci. Kita kunci jawabannya. Jawabannya salah. Kenapa? Tadi muka Almira. Kain 37. Kayaknya 37 kenapa? Gimana? Oke, jawaban yang benar kakak bacakan. Jawaban yang benar itu B, 37 surah. Gimana tadi kok ragu-ragu Almira? Agak lupa karena aku juga sekolah Islam. Oh gitu, oke. Baiklah, Maira nggak apa-apa. Bisa di pertanyaan selanjutnya, oke? Siap? Gimana, kalian juga kenapa 38? Jawabnya? Tadi Toshiaki sih ragu-ragu. Oke lah. Jadi jawaban pertanyaan ketiga tidak ada yang mendapatkan poin. Sekarang kakak pindah ke grup B untuk pertanyaan terakhir di babak pertama. Ingat, pertanyaan terakhir di babak pertama. Jika kalian bisa menjawab, maka poin kalian 20 mengungguli tim A. Pertanyaan keempat untuk grup B. Ingat, ini pertanyaan terakhir di babak pertama. Apa nama surah pertama dalam juz 30? A. Surah At-Takasur. B. Surah An-Naba. C. Surah An-Nazi'at. Atau D. Surah Al-Ghosyah. Silakan grup B bisa dijawab. Grup A bisa B. Surah An-Naba. Surah An-Naba. Oke. Kita cek. Ini kesempatan terakhir di babak pertama mendapatkan 10 poin. Kita cek jawabannya. Apakah benar? Dikunci? Kunci. Jawabannya benar. B. Surah An-Naba. Jadi untuk babak pertama tim A 10 poin dan tim B 20 poin. Ingat, tim A masih ada babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kalian bisa langsung menang jika bisa menjawab babak rebutan, tapi mereka juga bisa menang kalau mereka cepat di babak rebutan. 40 poin, 10 poin.
Siap? Kita masuk di babak rebutan. Peraturan utama di babak rebutan, sebelum Kak Fadli selesai membacakan soal dan pilihannya, seluruh tim tidak boleh memencet bel. Jika ada yang memencet bel, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Oke? Ngerti? Coba silakan tim A, tes belnya. Tim B? Oke, siap untuk pertanyaan rebutan? Siap. Pertanyaan rebutan bernilai 20 poin. Jika tim A jika tim A bisa menjawab, maka poinnya 30. Jika tim B bisa menjawab, maka poinnya akan 40. Jauh meninggalkan tim A. Oke, tim B siap? Tim A siap? Siap. Siap. Pertanyaan babak rebutan. Diperhatikan baik-baik soalnya. Apa nama peristiwa diturunkannya Al-Quran? A. Isra. B. Mi'raj. C. Nuzulul Quran. Atau D. Lailatul Qadar. Ya, tim B yang duluan. Sayang sekali tim A. Apakah jawabannya benar tim B? Kita cek dulu. Jadi jawabannya? C. Nuzulul Quran. C. Nuzulul Quran. Kita cek jawabannya. Apakah benar atau salah? Jawabannya benar. C. Nuzulul Quran. 20 poin langsung telak diperoleh oleh tim B. Gimana tim A? Tadi kenapa kurang cepat mencetnya? Di sini, lorongnya bukan di sini. Oh, jadi yang mencet tadi Sakib ya. Tadi kalau kalian yang dapat jawabannya apa? Nuzulul Quran. Oh, sama Nuzulul Quran. Tapi sayang sekali tim B yang berhasil mendapatkan poin 20 di babak rebutan ini. Nah, teman-teman, penasaran nggak tentang Nuzulul Quran? Lalu, apa kaitan antara diturunkannya Al-Quran dengan bulan suci Ramadan? Biar tahu, yuk kita tanyain ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik Kak Fadli, jazakumullah untuk pertanyaannya berkaitan dengan nuzulul Quran ya. Dan apa kaitan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Ya. Adik-adik di studio dan adik-adik juga di rumah ya, saya yakin nih adik-adik pernah mendengar ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, itulah yang Allah taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah. Nah, berkenaan dengan wahyu pertama ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita pahami ini ya, baik yang umum maupun yang Ahmadi, memang ada beberapa pendapat. Paling tidak ada 2 pendapat yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah ada yang memahami bahwa pertama kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi ada juga yang meyakini ya, berdasarkan riwayat bahwa wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Nah, lalu kita jamaah Islam Ahmadiyah condong yang mana? Yang 17 ataukah yang 24? Nah, di dalam tafsir kita berkenaan dengan ayat yang tadi yang baru saja saya bacakan, berkenaan dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya. Jemaat kita condong kepada yang tanggal 24 Ramadan. Nah, jadi nuzul Quran dipahami demikian ya. Untuk pertama kali pada tanggal 24 Ramadan. Baik, berikutnya kaitan Al-Quran dengan Ramadan ini. Kita tahu adik-adik di dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW itu setiap bulan Ramadan beliau senantiasa bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengulang-ulang wahyu yang sudah turun kepada beliau dari sejak awal sampai terakhir yang beliau terima. Jadi ini adalah satu kondisi istimewa di bulan Ramadan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau senantiasa mengulang-ulang wahyu yang sudah beliau terima itu. Bahkan di akhir menjelang hayat beliau ya,
itu Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril sampai mengulang 2 kali wahyu yang pernah turun kepada beliau ini dalam bentuk wahyu-wahyu Al-Quran ini. Jadi satu kondisi ikatan yang kaitan yang sangat luar biasa antara Ramadan dengan Al-Quran ini. Ya. Nah, yang ketiga, ini juga kaitan Al-Quran dengan Ramadan ini berkaitan erat dengan kita sebagai umat Islam. Yang mana kita tahu ketika bulan Ramadan itu seorang yang beriman itu diwajibkan berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang dapat menyentuh kandungan Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Ketika Ramadan, umat Islam sedang berusaha untuk membersihkan diri mereka, membersihkan hati mereka. Dan kita disunahkan untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, khazanah-khazanah ilmu, kandungan-kandungan ilmu di dalam Al-Quran banyak terbuka atau diberitahukan oleh Allah Ta'ala ya, kepada orang-orang yang beriman itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Karena apa? Karena tadi kondisi istimewa yang dijalani oleh umat Nabi Muhammad SAW juga ini ya, berpengaruh kepada mereka ketika mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini. Makanya kita ya adik-adik di bulan Ramadan ini kita baca Al-Quran, kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya ya. Insya Allah Ta'ala akan lebih mudah bagi kita untuk memahami Al-Quran ini. Jadi kaitan Ramadan dengan Al-Quran ini sangat istimewa. Kalau adik-adik ingin lebih memahami Al-Quran, ya wabil khusus pelajari Al-Quran dengan lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Nah, jadi baik adik-adik, Kak Fadli, itu saja penjelasan saya berkenaan dengan kaitan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Ya, baik, saya cukupkan. Jazakumullah. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Pak Bilal. Gimana? Sudah paham kan adik-adik? Paham. Terima kasih ya Pak Bilal atas penjelasannya. Nah, adik-adik, karena sudah di penghujung acara, Kakak akan bacakan dulu skor akhirnya. Tim A 10 poin, tim B 40 poin. Jadi, untuk episode kali ini yang menang adalah tim B. Mubarak untuk tim B, sekali lagi mubarak. Untuk tim A, jangan sedih dan berkecil hati ya. Nanti bisa dibalas di episode selanjutnya. Siap? Adik-adik tercinta, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Quran untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu menonton program MTA ya. Dan jangan lupa menyaksikan live khutbah huzur hanya di MTA. Terima kasih untuk Pak Bilal, terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir di studio, terima kasih untuk para kru MTA yang telah mensupport acara ini. Saya Kak Fadli dan peserta undur diri. Jangan lupa untuk selalu menonton program tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.